Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan o genki desu ka? Semoga genki selalu di rumah ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 40, di mana artinya bahwa kalian tinggal menyelesaikan 10 bab lagi ya, bab 41 sampai bab 50. Mungkin 2 minggu lagi pelajarannya, direncanakan sebelum lebaran selesai. Oke, di sini ada 5 subbab, jadi ada K, ini hampir sama dengan kadoka di sini. Terus di sini ada macam-macam nanika dan dokoka. Terus ada kata kerja temimas dan kata sifat sa. Kata sifat i tambah sa. Oke, kita di sini masuk ke K dulu. Di sini K di sini biasa kita masuk ke perubahan kata bentuk biasa dulu. Kecuali yang kata benda di sini. Di sini walaupun diubah menjadi bentuk biasa, tapi yang seharusnya kata benda itu bentuk biasanya itu da. Contohnya kurumada, tapi da-nya dihilangkan. Langsung ke K. Nah, ini untuk apa sih pola kalimat ini? Pola kalimat ini dipakai pada waktu memasukkan anak kalimat yang berbentuk pertanyaan yang mengandung kata tanya. Oke, kita bisa garis bawahi di sini kalimat yang berbentuk pertanyaan yang mengandung kata tanya. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi, kalimat tanya itu ada yang mengandung kata tanya dan ada yang tidak mengandung kata tanya. Contohnya, anata wa genki desu ka? Itu kalimat tanya, tapi ada kata tanyanya atau tidak? Tidak ada ya. Beda dengan ima nanji desu ka? Itu ada kata tanyanya, yaitu adalah nan. Apa? Kata tanya sendiri ada banyak. Ada nan, ada itsu, ada doko, ada do, ada doshite, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada kalimat kaigi wa nanji ni owarimasu ka? Wakarimasen. Watashi wa wakarimasen. Ini dua kalimat. Nah, di sini ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Induk kalimatnya yang mana? Induk kalimat itu adalah watashi wa wakarimasen. Ya, itu yang jadi induk kalimat. Anak kalimatnya yang mana? Kaigi wa nanji ni owarimasu ka? Nah, di sini anak kalimat mengandung kata tanya. Merupakan kalimat tanya yang mengandung kata tanya. Jadi, untuk kalimat ini masuk ke dalam pola kalimat ini. Nah, diubah jadi seperti ini. Kaigi wa nanji ni owaru ka wakarimasen. Saya tidak tahu jam berapa rapat selesai. Yang asalnya dua kalimat menjadi satu kalimat. Dengan mengubah owarimasu ka-nya ini menjadi bentuk futsuke. Wakarimasen. Owaru ka. Owarimasu ka, owaru ka. Ingat, di sini ada kata tanya, nanji. Harus ada kata tanya. Kalau misalkan mau pakai pola kalimat yang ka. Nanti beda lagi dengan yang kadoka, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi nanti supaya kalian lebih jelas, perhatikan yang ini dulu. Oke, sekarang lanjut contoh kedua. Doshitarai desu ka? Kangaete kudasai. Dua kalimat. Yang pertama, doshitarai desu ka dan kangaete kudasai. Bagaimana sebaiknya? Pikirkanlah. Doshitarai ka kangaete kudasai. Pikirkanlah bagaimana sebaiknya. Ini i. Doshitarai. I ini kata sifat i. Kata sifat i bentuk biasanya k-nya des-nya dihilangkan. Langsung ditambah ka. Doshitarai ka kangaete kudasai. Pikirkanlah bagaimana sebaiknya. Di sini juga ada do. Do ini merupakan kata tanya. Ya, kata tanya. Doshitarai desu ka? Oke, lanjut ke yang ke C. C di sini saya bacakan. Kobe wa donna machi desu ka? Kobe kota yang bagaimana? Shirimasen, tidak tahu. Nah, di sini machi. Machi. Machi itu kata benda. Karena kata benda, jadi futsuke terus da-nya dicoret. Machi ka.
Jadi seperti itu. Dua kalimat ini disatukan jadi Kobe wa donna machi ka shirimasen. Saya tidak tahu Kobe itu kota yang seperti apa. Ingat di sini ada donna. Donna ini adalah kata tanya. Seperti itu. Oke, lanjut ke macam-macam nanika dan dokoka. Lebih tepatnya, ada perbedaan antara nanika sesuatu dan nani ditambahin ka. Oke. Perhatikan nanika di kalimat D dan kalimat E di bawah ini. Ada dua nanika. Yang pertama nanika ini dan nanika ini. Ini hako no nakami wa nan desu ka? Apa isi kotak? Hako no nakami wa nani ka shirabete kudasai. Oke, di sini sebelum ka ini ada nani. Oke. Kalau sebelumnya kita mengetahui sebelum ka itu ada kata benda, kata kerja, kata sifat sebelum ka-nya ya. Nah, kalau misalkan di bagian sini, di sini ada kata tanya. Nani ka shirabete kudasai. Nan desu ka-nya ini disingkat jadi nani ka. Itu. Oke, saya tambah di sini biar jelas. Shirabete kudasai. Nah, di sini ada dua kalimat hako no naku wa nan desu ka shirabete kudasai. Nah, kalau ada seperti ini, tinggal nan desu ka diubah menjadi nan ni ka tambah shirabete kudasai. Jadi sama di sini juga ada dua kalimat. Yang pertama kalimat induk, yang kedua kalimat anak kalimat. Anak kalimatnya nani ka shirabete kudasai-nya induk kalimat. Jadi ini diartikan harap periksa apa isi kotak itu. Berbeda dengan nanika yang di bawah, ini sesuatu artinya. Nodo ga kawakimashita kara nanika namitai desu. Karena haus, saya ingin minum sesuatu. Nah, perhatikan dokoka di kalimat F dan G. Ote arai wa doko desu ka? Sepertinya ini ada induk kalimatnya wakarimasen. Ote arai wa doko ka? Oke, saya ganti lagi. Otearai wa doko desu ka? Wakarimasen. Di mana kamar kecil? Periksa. Di sini tidak. Otearai wa doko ka wakarimasen. Saya tidak tahu kamar kecil di mana. Terus yang di sini, kyou wa ii tenki desu kara doko ka ikimasen ka? Karena cuaca cerah, maukah pergi ke suatu tempat? Hati-hati untuk mengartikan nanika karena nanika tidak selalu berarti sesuatu. Dan hati-hati juga untuk mengartikan dokoka karena dokoka tidak selalu berarti suatu tempat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ada kadoka. Bentuknya seperti ini. Hampir sama dengan yang ka yang pertama kita bahas. Fungsinya untuk memasukkan anak kalimat yang berbentuk pertanyaan yang tidak mengandung kata tanya. Kebalikan dengan yang tadi, kalau tadi mengandung kata tanya, kalau sekarang tidak. Oke, contohnya. Risang wa kimasu ka wakarimasen. Risang wa kimasu ka ini
adalah kalimat tanya. Tapi apakah ada kata tanyanya? Tidak ya. Yang ada hanya kata kerja plus ka. Oleh karena itu, ini tidak bisa pakai ka yang materi pertama yang kita bahas. Contohnya, risang wa kuru ka wakarimaseng. Itu kurang tepat. Harus kuru ka do ka. Jadinya seperti itu. Apakah saudara Li datang? Tidak tahu. Nah, artikan yang ini. Risang wa kuruma kuru ka do ka. Risang wa kuru ka do ka wakarimaseng. Saya tidak tahu apakah saudara Li datang atau tidak. Machigai ga arimasen ka shirabete kudasai. Apakah ada salahnya? Periksalah. Periksalah apakah machigai ga nai ka do ka shirabete kudasai. Periksalah apakah ada salah atau tidak. Nah, ini pada intinya seperti ini ya. Bedanya kalau misalkan yang ka doang itu adalah kata tanyanya mengandung kalimat tanyanya mengandung kata tanya. Kalau yang ka do ka ini kalimat tanyanya tidak mengandung kata tanya. Seperti itu. Dan ini sebagai tambahan, contoh i tidak menggunakan machigai ka aru ka do ka, tapi pakainya nai ka do ka ya. Karena di sini si pembicara itu berharap oleh bahwa tidak ada kesalahan, makanya pakai nai ka do ka. Nah, temimas ini udah artinya sendiri. Mimas mungkin kalian banyak yang berpikir mimas itu melihat. Tapi kalau misalkan kata kerja tambah mimas itu, kata kerja tambah mimas, itu berarti coba. Coba makan, tabete mimas, coba lihat, mite mimas. Contoh lagi, benkyo shite mimas, coba belajar, dan lain-lain. Nah, di sini nihon no osake o non de mimas. Mencoba minum osake Jepang. Chotto kono mise ni haite mimashou. Haite miyo. Mari kita coba masuk ke toko ini sebentar. Zehi Fujisan itte mitai desu. Saya ingin sekali mencoba pergi ke Gunung Fuji. Ini ada zehi berarti ada keinginan yang kuat. Saya ingin sekali. Ingin apa? Ingin itu dari tai. Ingin mencoba. Mitai. Mencoba pergi. Ingin mencoba pergi, jadi itte mitai desu. Ke Gunung Fuji, Fujisan Oke, terakhir. Kono zubon o haite mite mo ii desu ka? Bolehkah saya mencoba memakai celana ini? Kono zubon o haite mite. Haite mite itu mencoba memakai atau mengenakan. Mo ii desu ka? Bolehkah? Mungkin ini nggak terlalu susah yang temimas. Saya yakinlah minasang udah pada ngerti. Oke, yang terakhir yang sa. Yang sa ini adalah berkaitan dengan kata sifat i. Apabila i-nya diubah menjadi sa, maka kata sifat i itu akan berubah menjadi kata benda abstrak yang melukiskan sifat atau keadaan dari kata itu. Oke, di sini kita punya cara merubah kata sifat i menjadi kata benda. Caranya adalah dengan mengubah i-nya menjadi sa. Contohnya, takai jadi takasa, yasashi jadi yasashisa, terus fukai jadi fukasa. Apalagi? Nagai itu panjang. Contohnya, michi ga nagai desu, jalannya panjang. Michi no nagasa. Kalau nagasa berarti panjangnya jalan. Fujisan wa takai desu. Fujisan no takasa wa 3776 meteru desu. Takasa. Karena di sini takasanya itu merupakan menjadi kata sifat, menjadi kata benda, maka partikelnya no. Ya, kalau kata benda itu partikelnya semua no ya. Kalau menggabungkan antara dua kata benda, Fujisan takasa, Fujisan no takasa. Ketinggian Fujisan atau tingginya Fujisan adalah 3776 meteru desu. Seperti itu materi hari ini. Semoga dimengerti karena mungkin ini agak belibet ya.
karena kalian pasti asing dengan kadoka. Penjelasan perbedaan antara kadoka dengan ka itu sendiri yang agak mungkin kalian susah dimengerti. Tapi kalau misalkan kalian mengerjakan ren subinya dengan benar, insya Allah akan bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.